Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Amsal 3, 25-26. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, jangan takut, Allah dekat. Pernahkah saudara merasa takut akan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, sesuatu yang tidak dapat saudara kendalikan? Seperti kehilangan pekerjaan, krisis keuangan, sakit penyakit, atau bahkan berita buruk yang tidak terduga. Kita hidup di dunia yang berubah dengan cepat akibat perang, bencana alam, krisis ekonomi global, dan sebagainya. Dan itu dapat membuat kita cemas. Namun hari ini Amsal 3, 25 dan 26 mengingatkan kita bahwa saudara tidak perlu hidup dalam ketakutan, karena Allah ada bersama dengan kita. Ayat-ayat ini berasal dari Amsal 3, sebuah pasal yang penuh dengan hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Sebelumnya dalam pasal ini kita diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita di ayat 5. Untuk tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri dan untuk tunduk kepadanya dalam segala jalan yang kita tempuh. Pada saat kita mencapai ayat 25-26, penulis memberi kita jaminan. Ketika saudara berjalan dalam hikmat Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, saudara tidak perlu panik tentang apa yang akan terjadi, karena Tuhan akan melindungi dan membimbing saudara. Beberapa penekanan dari Amsal ini. Yang pertama, jangan biarkan ketakutan mengendalikan saudara. Dikatakan jangan takut terhadap bencana yang tiba-tiba. Ketakutan adalah emosi yang nyata. Namun sebagai pengikut Yesus, kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan. Ayat ini tidak mengatakan bencana tidak akan datang, kesulitan tidak akan datang, tetapi mengatakan jangan hidup dalam ketakutan akan semuanya itu. Ketakutan melihat masa depan dan membayangkan yang buruk. Iman melihat masa depan dan percaya kepada perlindungan Tuhan. Yang kedua, saudara tidak sendirian. Tuhan ada di samping saudara. Dikatakan, sebab Tuhan akan menyertaimu. Itulah yang mengubah segalanya. Saudara tidak menjalani hidup sendirian. Baik jalannya mulus atau penuh badai, Tuhan menyertai saudara, membimbing, membela, dan menguatkan saudara. Kehadirannya tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi mengubah cara saudara menghadapi masalah-masalah itu. Yang ketiga, Tuhan akan menjaga kaki saudara dari jebakan. Dikatakan, dan akan menjaga kakimu agar tidak terjerat. Jerat adalah perangkap tersembunyi. Hidup ini penuh dengan perangkap, godaan, kebohongan, dan bahaya yang tidak selalu kita lihat. Namun Tuhan berjanji untuk menjaga langkah saudara saat saudara berjalan bersama dengan Dia. Dia memberi saudara hikmat dan kebijaksanaan sehingga saudara dapat berjalan dengan aman, bahkan di saat-saat yang berbahaya penuh dengan jebakan.
Saudara dapat membayangkan seorang anak kecil berjalan di samping ayahnya di jalan yang berbatu-batu. Jalannya curam dan ada tempat-tempat yang mudah membuatnya terjatuh. Namun anak itu memegang tangan ayahnya, dan ayahnya memperhatikan setiap langkah anak itu. Itulah saudara, itulah saya. Kita tidak tahu segala sesuatu yang akan terjadi, tetapi Bapa kita tahu, dan Ia memegang erat tangan kita. Saudaraku, di dalam terang firman Tuhan ini, mari kita mengawali hari kita dengan menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu dengan apa yang tidak dapat aku lihat. Dan kita perlu mengingatkan diri kita sendiri tentang hadirat Tuhan. Jadi katakan, Tuhan bersamaku hari ini. Jalani hidup dengan hikmat, tetaplah dekat dengan Tuhan. Itulah pelita bagi kaki kita. Berikan semangat kepada orang lain yang takut. Ingatkan mereka Tuhan ada di sisi mereka. Saudara tidak perlu takut akan apa yang akan datang, karena saudara tahu siapa yang bersama dengan saudara, Bapa kita yang baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami tidak perlu hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak kami ketahui. Terima kasih karena Engkau ada di sisi kami, dan Engkau melindungi langkah-langkah kami. Ketika rasa takut mencoba menguasai hati kami, ingatkan kami akan kehadiran-Mu, janji-janji-Mu. Bantu kami berjalan dalam hikmat, keyakinan, dengan mengetahui bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.